Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ananda Fatur Rahman dengan NIM 2211102121 dari IF 1008 akan menjelaskan terkait tugas 5 komputasi awan dan terdistribusi. Tugas 5 koordinasi pada sistem terdistribusi. Jadi untuk anggotanya ada Muhammad Syekhan Aga dengan NIM 034, Muhammad Umar Yuda dengan NIM 018, Arya Roto Ibrana Padang dengan NIM 360. Dan ini ada bagian jobdesknya masing-masing. Nah, jadi untuk tugas 5 itu kita disuruh mensimulasikan NTP server dan klien. Jadi gambarannya ada dua server, server dan klien. Ada dua mesin, maksudnya server dan klien. Servernya diinsalin NTP dan klien ini nge-request NTP yang ada di NTP server ini. Terus dicek di apa sih ya, disadap ya terkait paket NTP-nya. Jadi kita bisa menghitung T1, T2, T3, T4. T1 tuh dia dari kapan klien mengirim request ke server. T2 itu kapan server menerima request dari klien. T3 itu kapan server mengembalikan return request si klien itu. Dan T4 ini kapan si klien menerima returnan dari server. Nah, ini aku ada note-nya. IP servernya aku pakai dua server, pakai Debian 11, IP servernya 10.20.218, IP klien 10.20.219. Di servernya kita nge-install NTP, ini tak jalanin ulang apa-apa. Terus di setting di bagian etc ntp.conf ya, kita listen ke IP-nya si lokalnya, ke IP lokalnya 10.20.218. Terus di restart karena kita habis mengubah konfigurasi. Nah, ini karena aku udah tak taruh jadi tak skip aja. Terus kalau mau di restart ya tinggal sistem data restart NTP. Nah, terus dari sisi kliennya kita nginstal Python 3 dan menginstal pip untuk Python 3 terus menggunakan modul NTP library. Oke, berarti bukan modul lah, library, sorry. Terus dari klien kita setting ntp.conf nya juga, yang awalnya itu kita ngarah ke pool NTP punya Debian, kita komenin semua dan arahin ke IP server. Jadi si klien ini ngambil NTP-nya itu, ngambil datanya itu bukan dari punya Debian tapi dari servernya kita sendiri, si 21.8 ini. Terus di restart lagi karena kita tadi ngubah konfigurasi ya. Nah, terus kita cek menggunakan NTP key ya. Nah, di sini ada remote 21.8, jadi udah oke. Delaynya juga kecil ya, 0,081 karena masih satu jaringan. Literally satu jaringan ya, bukan pakai kabel. Nah, terus ini ada script NTP kliennya, source code-nya ya pakai library yang tadi, NTP library. Dia cuma dapetin waktu doang sih dari servernya udah dideklarasiin di sini. Jadi ini kalau aku cat dulu, nah terus tinggal dijalanin aja Python. Nah, jadi dia dapat return. Nah, kenapa sekarang jam 20 tapi returnannya jam 13? Karena si NTP ini ngambil universal time, bukan GMT7, bukan local time. Nah, selanjutnya untuk ngecek ya, untuk mengsadap trafficnya itu kita bisa menggunakan tcpdump ya, karena ini Linux jadi nggak pernah pakai WRSA. Nah, kita menggunakan perintah tcpdump, interface-nya Ethernet, protokol UDP, portnya itu 123 ya, karena NTP itu pakai port 123, hostnya IP server dan host IP client. Terus filenya itu di write, di save, outputnya itu di save, di write ke ntp capture.pcap. Nah, tak jalanin langsung di server dan kliennya kita coba request lagi ya. Oke, ini aku request 2 kali terus aku close. Nah, buat ngebuka hasil dari capturannya menggunakan perintah tcpdump -r-read ya, nama filenya. Nah, ini sebenarnya cuma ada dua, cuma ada T1 dan T4. Jadi ternyata klien ngirim ke server tuh di 20.10.15.1838. Nah, terus si klien menerima return request dari server itu di 20.10.15.183.
Nah, jadi karena ini aku jalanin 2 kali jadi muncul 4. Kalau aku ulangin lagi ya nih, tak RM, tak jalanin lagi, terus tak jalanin sekali doang. Sorry. Nah, aku close lagi terus dicek. Nah, semua ada 2. Jadi yang T1 dan T4. Aku nggak tahu kenapa nggak ada T2 nya, nggak ada T2 T3, mungkin karena aku pakai wire shark CLA ya, jadi kurang lengkap mungkin. Kurang lebih seperti itu sih untuk modul 5 ini, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya, terima kasih.